Setelah saya pelajari lagi masa lalunya, saya yakin dukung Prabowo. Saya mulai melihat dia dari sisi yang lain. Karena itulah kemudian saya berusaha mempelajari ya apa yang terjadi pada Prabowo dalam 5 tahun terakhir. Betul. Karena sebelumnya saya praktis tidak memberi perhatian khusus ya. Betul. Anda harus ingat bahwa ketika 5 tahun yang lalu saya termasuk orang yang mengatakan ngapain Jokowi ngajak Prabowo masuk ke dalam kabinet. I see. Ya. Dan sebetulnya praktis saya nggak punya ketertarikan untuk memahami dia lebih lanjut. Saya cuma punya di situ perasaan bahwa Jokowi itu luar biasa ya, baik sekali dia ya. Nah, pelan-pelan saya belajar, bahkan saya mulai mempelajari sejarah 98 lagi yang dulu sebetulnya saya juga udah dalami ya. Tapi sekarang saya belajar lagi mencari bukti tentang seberapa jahat dia ini ya. Kemudian mempelajari hubungan dia dengan kelompok-kelompok Islam radikal yang tahun 2014-2019 berada di sekitarnya, hubungan dia dengan cendana dan seterusnya. Lalu dari hasil itu? Nah, sekarang saya sudah tiba pada sikap yang pertama adalah I respect him gitu ya. Saya menghargai dia. Saya merasa bahwa dia itu berubah secara sengaja. Dari pembicaraan saya dengan banyak orang-orang yang berada di dekat Prabowo dikatakan bahwa sebetulnya kondisi yang paling menentukan perubahan pada Prabowo itu bukan adanya misalnya tim komunikasi, ya. Kan sekarang dia tuh sering bilang riang gembira dan sampai-sampai banyak anak muda bilang dia itu gemoy kan? Betul. Itu bukan created by, design by gitu loh. Ini emang dianya yang mengalami perubahan. Ketika dia tidak, salah satu kritik saya ketika 6 alasan kenapa saya nggak dukung Prabowo itu adalah ketidakstabilan mental dia. Yang mungkin saja di masa lalu itu pernah terjadi, tapi sekarang dia perlahan-lahan mungkin dia menyadari bahwa itu adalah kelemahan dia. Yang tidak dia tunjukkan lagi. At least ini adalah yang saya lihat langsung dan apa kata orang-orang yang berada di sekitar dia. Ya. Jadi ada banyak hal yang mengubah cara pandang saya mengenai Prabowo sekarang.